Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aris Setiawan dari Universitas Esa Unggul Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat multiple VM atau virtual machine dari Vagrant dengan bantuan integrasi VirtualBox. Oke, di kedua multiple VM ini akan saya install. Yang pertama yaitu Nginx dan pada virtual machine yang kedua MySQL. Oke, langsung saja. Untuk pertama kita buka PowerShell terlebih dahulu dan VirtualBox. Gunanya untuk mengetahui apakah VM yang dijalankan atau dibuat itu berjalan sesuai fungsinya. Lalu kita buka Vagrant file. Pada menu folder yang sebelumnya dibuat, saya di sini membuat folder Vagrant pada dokumen dan Vagrant. Sebelum mengedit Vagrant file, saya rekomendasikan untuk membuat backupnya terlebih dahulu supaya settingan asli jika ada yang ingin tetap dipelajari masih ada. Langsung aja kita open. Saya di sini ingin menggunakan Sublime sebagai text editornya. Oke, jika sudah, sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi pada Vagrant file seperti yang ada di layar berikut. Vagrant configure 2 do config ini standar dari Vagrant file yang asli. Lalu saya tambahkan config VM define web server do VM1. Web server ini sebagai hostname-nya nantinya dan VM1 ini sebagai deklarasinya atau variabel. Sini variabelnya VM1 semuanya. VMbox ini mengambil dari box yang udah kita download di Vagrant Cloud pada video sebelumnya. Lalu VM network ini untuk memberikan IP-nya. IP-nya sini saya berikan 2.10 sebagai private networknya. Lalu VM1 VM provider ini menggunakan VirtualBox dan memori yang saya gunakan yaitu 1 GB. Oke, lanjut yang kedua, VM define sama namun bedanya pada hostname-nya yaitu DB server dengan variabel VM2. Oke, jika sudah, lakukan penyimpanan, save atau Ctrl S. Lalu selanjutnya kita fokus ke PowerShell untuk mengecek apakah konfigurasi yang kita gunakan sudah benar. Kita ketik saja Vagrant validate, lalu enter, tunggu prosesnya. Dan jika Vagrant validate successful, berarti tandanya tidak ada konfigurasi yang salah atau konfigurasi sudah sesuai standar dan dapat dijalankan. Jika ada muncul error, tergantung pesan errornya apa, kemungkinan biasanya salah penggunaan tanda atau salah penempatan posisi perintah yang diberikan pada Vagrant file. Lalu lanjut Vagrant up untuk menyalakan VM yang telah dibuat tadi. Pada PowerShell di sini ada statusnya sedang menjalankan, web server dan DB server sedang membuild up. Dan jika berhasil terbuild up atau berhasil dijalankan, di panel sebelah kanan di Oracle akan muncul dua VM baru, yaitu DB server dan web server. Nah, di sini sudah muncul nih web servernya sebelah kanan dengan proses di PowerShell sebelah kiri itu sedang menjalankan service-service yang nantinya akan ada di web server.
Oke, VM pertama yaitu web server sudah berhasil terbuild, yaitu pada Vagrant, C-User, saya Ari, dokumen Vagrant. Dan saat ini sedang proses menjalankan ngebuild VM yang kedua yaitu DB server. Nah, untuk DB server sudah terbuat, bisa dilihat pada kolom di sebelah kanan Oracle VM VirtualBox. Saat ini sedang proses menjalankan DB server. Oke, sekarang sedang proses untuk membuild SSH supaya dapat di remote. Adapter yang digunakan pada dua VM ini yaitu web server dan DB server, ada NAT untuk adapter pertama dan adapter keduanya yaitu host only. Host only digunakan sebagai private network pada VM. Proses yang saat ini sedang berjalan yaitu sedang men-setting hostname dari VM DB server. Oke, sekarang sudah selesai untuk kedua server, udah terbuild. Sekarang kita coba cek apakah statusnya udah up keduanya, bisa dengan mengetikkan perintah Vagrant status. Oke, Vagrant 1 sudah running keduanya. Sekarang kita coba masuk ke web server. Caranya yaitu mengetikkan Vagrant SSH lalu host name dari server yang ingin kita tuju. Saya sudah masuk ke dalam web server. Sudah masuk ke dalam web server dengan hostname web server dan IP-nya yaitu 2.10 untuk IP lokalnya. Oke, sekarang kita ingin menginstal Nginx pada web server. Oh iya, sebelum menginstal pastikan terlebih dahulu internet yang ada di komputer aktif. Menyalakan internet terlebih dahulu. Oke, jika sudah aktif, tes ping ke internet. Jika sudah bisa, lanjut masuk ke mode root, lalu apt-get update. Kita melakukan update terlebih dahulu pada VM yang dibuat, yaitu web server. Ini untuk update keduanya harus dilakukan ya, di web server dan juga DB server. Oke, supaya cepat saya juga akan membuka satu lagi PowerShell. Oke, selanjutnya dari PowerShell yang kedua kita melakukan SSH juga
ke DB server. Jadi di sebelah kanan kita akan melakukan konfigurasi pada DB server, dan yang di sebelah kiri kita akan melakukan di web server. Oke, yang sebelah kiri di web server sudah selesai update-nya. Kita sekarang langsung saja menginstal Nginx dengan perintah apt min-get install Nginx, dan muncul pemberitahuan apakah Anda ingin menginstalnya. Ya, kita ketik Y, lalu tunggu proses berjalan. Untuk proses di sebelah kanan, yaitu pada DB server, kita lakukan hal yang sama, masuk ke root, lalu kita melakukan update. Oke, proses yang di sebelah kiri pada web server sudah selesai. Kita lanjut mengecek apakah Nginx sudah terinstall, dan sudah terinstall di sini Nginx versi 1.1.19. Selanjutnya kita aktifkan fungsi Nginx. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama kita melakukan service Nginx start, atau cara kedua bisa juga etc d Nginx start. Ada dua cara. Dan bagaimana cara mengetahuinya apakah Nginx sudah berhasil terinstall? Caranya kita buka web browser, lalu ketikkan IP-nya 210. Jika pada web browser masih muter-muter, masih belum bisa, kita coba buka command prompt, kita ping apakah sudah bisa. Dan jika ping sudah berjalan di sini, ya di web browser juga sudah bisa. Welcome to Nginx. Welcome to Nginx. Coba buka dari incognito. Oke, saat ini Nginx sudah berjalan. Lalu di sebelah kanan kita akan menyiapkan untuk DB servernya, yaitu menginstal MySQL. Caranya apt min-get install MySQL server. Kita enter. Kita ketik ya saja Y untuk menjalankan instalasi MySQL. Di sini akan muncul untuk password SQL root-nya. Kita ketikkan saja apa yang ingin digunakan sebagai password. Oke, kita lanjut ping terlebih dahulu ke server database, yaitu dengan IP 220. Di sini untuk server database sudah terdeteksi dengan reply time 1 ms pada TTL 64. Oke, main database MySQL udah berhasil terinstall. Kita coba cek dari web browser.
Oke, sekarang kita akan mencoba cek apakah database MySQL sudah berhasil terinstall. Oke, jika sudah, kita lanjut mengecek yaitu MySQL. Di sini saya menjalankan skip brand tables untuk mengetahui proses yang lagi berjalan di MySQL. Oke, prosesnya di sini sudah selesai. Lanjut, kita coba masuk ke MySQL-nya. Di sini dengan menggunakan password yang baru. Oke, di sini saya sudah masuk ke MySQL. Jadi kesimpulan pada proses hari ini yaitu kita berhasil membuat Nginx, terus menginstal Nginx pada VM web server, dan juga kita berhasil menginstal MySQL server pada VM database server. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau langkah yang tidak saya sengaja. Jika mengikuti langkah-langkah yang saya berikan, insya Allah akan berhasil secara keseluruhan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.